ATACMS adalah rudal balistik jarak pendek yang dapat ditembakkan dari HIMARS serta dari sistem roket multi-peluncuran yang diterima Ukraina dari Inggris dan Jerman. Varian ATACMS modern memiliki jangkauan hingga 300 km, 186 mil, dan membawa hulu ledak kesatuan seberat 500 pon, yang berarti mereka dapat mencapai target lebih dari 3 kali jangkauan peluru sistem roket peluncuran berganda terpandu yang sudah digunakan Ukraina untuk efek yang besar, dengan hulu ledak sekitar 2,5 kali lebih besar. Kemampuan tambahan yang disediakan oleh ATACMS akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target bernilai tinggi lebih jauh di belakang garis depan dengan lebih mudah, frekuensi dan efektif. Serangan tanggal 9 Agustus di Pangkalan Udara Saki di Crimea, yang merusak atau menghancurkan kira-kira setengah dari pesawat tempur Resimen Penerbangan Serangan Angkatan Laut Independen ke-43 Armada Laut Hitam, menunjukkan potensi serangan mendalam terhadap pasukan dan fasilitas Rusia. Menyerang pangkalan udara dan gudang amunisi yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina, termasuk di Crimea, akan menurunkan kemampuan Moskow untuk mempertahankan pasukannya dan menentang serangan balasan baru Ukraina. Setelah memperoleh sistem roket peluncuran ganda, MLRS, HIMARS, Ukraina telah menekan AS untuk menyediakan sistem rudal taktis Angkatan Darat, ATACMS, jarak jauh untuk memerangi Rusia. Namun, administrasi Biden tidak mungkin memberikan ATACMS mematikan kepada militer Ukraina dalam waktu dekat yang telah diminta Kyiv selama berbulan-bulan. Sesuai laporan baru-baru ini oleh CNN, AS awalnya bahkan enggan melengkapi Ukraina dengan HIMARS. Para pejabat AS percaya bahwa keuntungan baru-baru ini yang dibuat oleh pasukan Ukraina di Kharkiv adalah bukti bahwa sistem senjata dan dukungan intelijen yang saat ini diberikan oleh Barat telah efektif. Oleh karena itu, para pejabat tidak berpikir ada kebutuhan untuk perubahan dramatis dalam strategi, setidaknya dalam jangka pendek, bahkan jika Ukraina telah meminta Pentagon untuk sistem rudal jarak jauh dan tank, yang menurut mereka dapat membantu mereka mempertahankannya, ofensif mereka lebih lama, dan mempertahankan keuntungan teritorial baru-baru ini. Rudal ATACMS MGM-140 ATACMS adalah rudal balistik taktis 610 mm yang diproduksi oleh Lockheed Martin. Ini dapat ditembakkan dari M142 HIMARS atau M270 MLRS, yang keduanya dimiliki Ukraina dan digunakan untuk menembakkan roket M31, M31A1 Guided MLRS, GMLRS. Roket GMLRS ini disimpan di Launch Pod Container, LPC, yang berisi total 6 roket. Untuk rudal ATACMS, HIMARS dan M270 MLRS menggunakan Enclosure Assembly Launch Pod, EALP, yang menampung satu rudal. Hulu ledak rudal ATACMS memiliki berat sekitar 227 kg, dibandingkan dengan 90 kg hulu ledak roket GMLRS. Rudal tersebut dilaporkan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan supersonik 3,5 Mach, sehingga hampir mustahil untuk dicegat. Ini berarti bahwa serangan ATACMS hanya terlihat setelah tumbukan ketika target rudal meledak. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, biaya menembak setiap ATACMS lebih dari $1 juta, meskipun sistem telah keluar dari produksi selama lebih dari 1 dekade. Dibandingkan dengan itu, roket GMLRS, meskipun tidak terlalu murah, masing-masing hanya berharga sekitar $160.000 dan masih dalam produksi. ATACMS dapat menyerang di dalam Rusia yang terpenting. ATACMS dapat mencapai target hingga 300 km, sedangkan roket GMLRS yang saat ini digunakan oleh pasukan Ukraina hanya dapat mencapai hingga 84 km. Kemampuan serangan jarak jauh yang dikemas dengan pukulan kuat akan memungkinkan Ukraina untuk melenyapkan target bernilai tinggi di dalam Rusia. AS tidak tertarik untuk memberikan ATACMS ke Ukraina, karena pemerintahan Biden menganggapnya terlalu meningkat. Rusia telah memperingatkan administrasi Biden agar tidak memasok ATACMS ke Ukraina. Jika Washington memutuskan untuk memasok rudal jarak jauh ke Kyiv, maka itu akan melewati garis merah dan akan menjadi pihak langsung dalam konflik, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam sebuah pengarahan pada tanggal 15 September. Yang mengatakan, AS telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan memberikan ATACMS kepada Ukraina, karena roket GMLRS yang saat ini dipasok ke pasukan Ukraina cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka saat ini di medan perang. Ini penilaian kami bahwa amunisi yang paling relevan untuk pertarungan saat ini adalah GMLRS. Kami telah memprioritaskan untuk mendapatkan GMLRS Ukraina yang mereka butuhkan, tidak hanya untuk bertahan di timur tetapi dapat menghasilkan beberapa momentum di tempat lain di negara ini, kata Wakil Menteri Pertahanan AS, Dr. Colin Kahl, dalam konferensi pers pada tanggal 24 Agustus. Ini penilaian kami bahwa mereka saat ini tidak memerlukan ATACMS untuk melayani target yang secara langsung relevan dengan pertarungan saat ini, tambah Kahl lebih lanjut. Kami jelas akan terus melakukan percakapan dengan Ukraina tentang kebutuhan mereka. Tetapi penilaian kami saat ini bahwa kami harus fokus pada GMLRS, bukan ATACMS. Namun, pemerintahan Biden telah mengadopsi pendekatan tambahan untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina, dalam beberapa kasus, kemudian setuju untuk mengirim senjata yang sebelumnya dianggap terlalu meningkat. MLRS HIMARS,
yang telah mendatangkan malapetaka pada militer Rusia, sebelumnya tidak disetujui untuk Ukraina, karena Presiden Biden khawatir bahwa menyediakan MLRS yang sangat maju, destruktif, dan jarak jauh ke Ukraina akan ditafsirkan sebagai eskalasi oleh Moskow. Namun, Washington kemudian setuju untuk memberikan HIMARS ke Ukraina setelah Kiev memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakan rudal untuk menyerang di dalam Rusia. Selain itu, amunisi HIMARS yang dipasok ke Ukraina hanya dapat mencapai jarak 84 km. Pertanyaannya tetap, setelah HIMARS, akankah AS melengkapi Ukraina dengan ATACMS, dan bagaimana tanggapan Rusia? Untuk saat ini, Moskow tampaknya sedang berkumpul kembali dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Sukses di timur laut Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky mendesak Presiden AS Joe Biden untuk senjata baru dan lebih kuat, sistem rudal dengan jangkauan 190 mil, 305 km, yang bisa menjangkau jauh ke wilayah Rusia. Zelensky menegaskan kepada pejabat AS bahwa dia tidak berniat menyerang kota-kota Rusia atau membidik sasaran sipil, meskipun pasukan Presiden Vladimir Putin telah menyerang blok apartemen, teater, dan rumah sakit di Ukraina selama perang. Senjata itu, kata Zelensky, sangat penting untuk meluncurkan serangan balasan yang lebih luas, mungkin awal tahun depan. Biden menolak, sebagian karena dia yakin bahwa selama 7 bulan terakhir, dia telah berhasil memberi isyarat kepada Putin bahwa dia tidak menginginkan perang yang lebih luas dengan Rusia, dia hanya ingin mereka keluar dari Ukraina, pengiriman peluru kendali jarak jauh, yang juga dapat memberi Ukraina opsi baru untuk menyerang Crimea, wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2014, kemungkinan akan dilihat oleh Moskow sebagai provokasi besar, Biden menyimpulkan. Selain itu, ATACMS dapat membantu menurunkan kemampuan serangan jarak jauh Rusia, yang telah digunakan untuk menargetkan kota-kota Ukraina secara sistematis. Demikian juga, pasukan Ukraina dapat menggunakan ATACMS untuk menahan risiko merapat kapal Angkatan Laut Rusia dan infrastruktur di pangkalan Rusia di Sevastopol, merusak kemampuan Rusia untuk melakukan serangan rudal yang diluncurkan dari laut dan untuk menegakkan blokade pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Serangan ATACMS terhadap node komando dan kontrol Rusia eselon yang lebih tinggi yang terletak di luar jangkauan GMLRS dapat mengacaukan pasukan Rusia, dan menghancurkan sistem rudal permukaan ke udara S-300 dan S-400 akan memungkinkan Angkatan Udara Ukraina untuk beroperasi lebih efektif. Mungkin yang paling penting, militer Ukraina dapat menghancurkan rel dan jembatan di mana Rusia bergantung untuk memasok pasukannya. Militer Rusia sangat bergantung pada kereta api untuk memindahkan pasokan, dan tidak memiliki kapasitas truk untuk menggantikan transportasi kereta api, terutama setelah pasukan Ukraina menghancurkan ratusan truk militer Rusia menggunakan senjata yang disediakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Menghancurkan simpul logistik utama ini dapat mengganggu logistik Rusia di tingkat operasional, mirip dengan serangan GMLRS terhadap depot bahan bakar dan amunisi Rusia di tingkat taktis. Tentu saja, kurangnya utilitas militer bukanlah alasan mengapa pemerintahan Biden menolak memberikan ATACMS ke Ukraina. Gedung Putih khawatir eskalasi Rusia dalam menanggapi penyediaan ATACMS. Itulah sebabnya Presiden Joe Biden pada bulan Mei memutuskan untuk tidak mengirim ATACMS ke Ukraina, dengan mengatakan Amerika Serikat akan memberi Ukraina GMLRS tetapi tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina yang dapat menyerang Rusia. Ada alasan bagus untuk percaya bahwa kekhawatiran ini dilebih-lebihkan. Untuk satu hal, reaksi Moskow terhadap penyediaan sistem militer barat yang canggih ke Ukraina sejauh ini menampilkan banyak kritikan tetapi sedikit gigitan. Terlepas dari keributan pedang Rusia, Moskow telah menahan diri untuk tidak menyerang anggota NATO manapun, bahkan ketika dukungan Barat membantu Ukraina mengalahkan serangan Rusia di Kiev dan menghalangi upaya Moskow selanjutnya di Ukraina Timur, membunuh atau melukai sekitar 70.000 sampai 80.000 tentara Rusia yang menyerang dalam proses tersebut.